Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Jikalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan perpanjangan umur kepada kami bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu yang ada ini ya Tuhan. Kami berterima kasih karena kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami. Biar kami boleh memanfaatkan waktu-waktu yang masih Tuhan izinkan bagi kami. Sementara dunia ini sedang resah oleh karena wabah penyakit yang sedang merajalela di seantero dunia ini. Tetapi kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan kepada kami semua, sehingga kami boleh beribadah. Walaupun secara teknis kami tidak bisa beribadah seperti sedia kala, tetapi hati kami tetap ingin beribadah kepadamu, karena hanya kepada Tuhan jualah. Jiwa kami tetap terus berharap dan kami percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan keselamatan bagi kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berhadirat di tengah-tengah kami, biar melalui tayangan streaming ini Tuhan, biar kiranya Tuhan juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Inilah doa sembah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat GBD Kali Putih dimanapun berada. Saya mengucapkan shalom. Puji Tuhan kalau Tuhan masih berkenan kepada kita semua hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tuhan yang memelihara kehidupan kita baik secara fisik maupun secara rohani. Sementara di dunia yang kita lihat saat ini, betapa penyakit ya COVID-19 atau virus corona betul-betul memporak-porandakan kehidupan manusia di dalam segala segi. Yang saat ini berita yang sedang hangat di mana Amerika Serikat, negara adidaya, tetapi bisa Tuhan buat tidak berdaya. Mereka memiliki segalanya, baik teknologi maupun ya, alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Tapi toh mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Ya, beberapa hari yang lalu diberitakan puncak kematian di Amerika Serikat. Satu hari 1.000 orang meninggal oleh karena penyakit COVID-19 atau virus corona. Nah, bagi saya dan saudara, khususnya sedang jemaat GBD Kali Putih dimanapun berada, biar kita tetap setia, berharap dan percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi dan bisa juga menimpa siapapun. Tetapi kalau Tuhan masih izinkan kita, masih diberikan kekuatan, bahkan perpanjangan umur, mari kita boleh memanfaatkan sebaik mungkin supaya kita hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Kita akan membaca satu ayat, yaitu ayat yang ke-28. Injil Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, firman ini ya Tuhan Yesus menyampaikannya kepada para murid. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-16 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-33, bahwa ada saatnya nanti ya oleh karena nama Tuhan, murid-murid Tuhan atau ya pengikut Kristus akan dihadapkan atau diserahkan kepada ya majelis agama, atau mungkin mereka disesah di rumah ibadat mereka. Kemudian juga ya ayat selanjutnya dikatakan, karena aku kamu akan diserahkan kepada penguasa-penguasa, kepada raja-raja ya untuk ya menjadi kesaksian apakah kita benar-benar sebagai pengikut Kristus atau tidak. Ya, bahkan dalam kehidupan keluarga rumah tangga saling menyerahkan, mungkin karena beda pendapat, beda agama, bisa saudaranya menyerahkan ya untuk dibunuh, bahkan akan terjadi suatu pemberontakan dan lain sebagainya. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid, tetapi Tuhan mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tubuh ini bisa dibunuh, baik itu dibunuh oleh kejahatan manusia yang lain. Tubuh ini juga bisa dibunuh oleh sakit penyakit, termasuk COVID-19 atau virus corona yang sedang ya merajalela di seantero dunia ini. Berapa banyak korban yang sudah tidak tertolong lagi oleh karena penyakit ini. Tubuh ini bisa terbunuh atau bisa mati, bisa terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid supaya apa? Supaya kamu jangan takut kepada mereka. Nah, mereka ini termasuk orang-orang yang mungkin menganiaya oleh karena kita sebagai pengikut Kristus. Mereka ini juga saya bisa artikan sebagai penyakit mungkin. Mereka ini juga bisa saya artikan sebagai hal-hal yang menjadikan manusia itu harus mati. Tetapi Tuhan berkata supaya kita tidak usah takut. Karena mereka hanya bisa membunuh secara tubuh jasmani atau tubuh badani. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh tubuh, tidak berkuasa membunuh jiwa. Mereka hanya sebatas berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi yang perlu kita takutkan sekarang justru apa? Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, inilah yang perlu kita takuti, saudara. Biasanya orang takut kalau diperhadapkan dengan yang namanya kematian atau mati. Entah itu mati karena sakit, mati oleh karena kecelakaan, mati oleh karena apalagi itu mati oleh karena pembunuhan atau kejahatan. Biasanya orang takut, pasti takut. Tetapi Tuhan memberikan satu pelajaran bagi saya dan saudara. Justru yang terutama kita takuti adalah Tuhan Allah kita yang kita sembah. Dia bukan saja berkuasa membunuh jiwa, tapi juga membunuh tubuh di dalam apa? Di dalam api neraka yang kekal.
inilah yang harus kita takuti. Jiwa kita atau nyawa kita ini dibungkus dengan namanya tubuh. Memang yang kelihatan tubuh jasmani. Maka orang cenderung memperhatikan yang kelihatan secara jasmani. Yang kita khawatirkan yang kelihatan. Yang dicemaskan itu sesuatu yang bisa kita lihat, yang kita alami secara tubuh jasmani. Tapi kita tidak pernah mengkhawatirkan atau merasa takut tentang jiwa kita atau nyawa kita, di mana kita harus mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mendengar berita melalui media massa, baik itu televisi, mungkin juga WA, di handphone kita masing-masing, kita mungkin cemas, kita mungkin takut, kita mungkin khawatir. Tetapi kekhawatiran kita ini hanya sebatas apa? Kekhawatiran secara tubuh jasmani. Tapi Tuhan berpesan kepada murid-murid, ya, takutlah terutama kepada Dia, terutama kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, saudara, istilah atau kata takut ini pertama kali muncul dalam Alkitab ketika manusia itu jatuh di dalam dosa atau melanggar firman Tuhan. Ya, mari kita membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ya, cukup sampai di situ. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ini tidak pernah terjadi sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan di dalam taman, mereka bersembunyi. Biasanya mereka sangat akrab dan Tuhan menjadi sahabat dalam kehidupan sehari-hari yang mereka alami di dalam Taman Eden. Tapi sejak mereka jatuh di dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, keadaan berubah 180 derajat. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan, baru mendengar langkah Tuhan, belum berhadapan muka atau belum berbicara secara langsung, mereka sudah ketakutan dan mereka bersembunyi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Walaupun manusia sudah melanggar dosa, melanggar firman Tuhan dan berbuat dosa, tapi Tuhan tetap mencari, "Di manakah engkau?" Demikian juga ketika kita hidup di dalam dosa, ini merupakan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih memanggil dan mempertanyakan,
di manakah engkau? Maka manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, ini kata-kata takut yang pertama kali muncul di dalam Alkitab. Karena apa? Karena dosa, karena pelanggaran. Nah, telanjang di sini ya, yang dimaksud adalah hilangnya kemuliaan Allah. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 3 yang ke-23. Karena semua orang sudah berbuat dosa, maka mereka kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Wujudnya kehilangan kemuliaan Allah itu adalah ketelanjangan. Ya. Kalau dalam kehidupan keluarga rumah tangga ada dosa yang belum diselesaikan, maka yang ada apa? Yang ada saling menuding ketelanjangan satu dan yang lain. Suami ya menuding ketelanjangan istri, istri menuding ketelanjangan suami, dan seterusnya. Masalah ini tidak akan pernah terselesaikan kalau mereka belum hidup diperdamaikan. Inilah yang menjadikan manusia kehilangan damai sejahtera. Tapi Tuhan mau mengembalikan kemuliaan manusia yang sudah hilang ini melalui janji Tuhan, yaitu melalui pengorbanan Kristus. Yang pada waktu itu Tuhan menyembelih korban binatang dan kulitnya untuk menutupi ketelanjangan manusia. Tapi manusia sudah terlanjur hidup di dalam dosa. Dan akibatnya yang pertama kali yang dia rasakan hilangnya damai sejahtera, dan di situ hidup dalam suasana ketakutan. Serba takut. Ya, serba takut. Baru mendengar bunyi langkah Tuhan takut. Apalagi kalau Tuhan menyatakan atau mewujudkan murkanya. Kayak apa saudara? Baru mendengar bunyi langkah Tuhan dalam taman itu pun sudah merupakan ya sesuatu yang menakutkan. Apalagi kalau Tuhan izinkan ya virus corona ini betul-betul mewabah menjadi pandemik di seantero dunia ini. Ini betul-betul menakutkan saudara. Di Jawa Barat yang saya terima WA dari satu gereja ini, ya karena mereka mungkin kurang tanggap atau belum tanggap, ya dari 600 sekian jemaat itu ada 35% positif, ya terpapar COVID-19, dan di antara mereka banyak yang meninggal. Saya tadi siang telepon dengan teman saya, seorang pendeta dari Jawa Barat yang saya kenal baik. Ya dia ceritakan juga teman saya juga banyak yang kena. Teman pendeta saudara. Ini penyakit ini tidak peduli. Ya, tidak peduli itu menteri atau kepala negara, guru besar, apalagi guru kecil saudara, maaf saudara. Guru besar ya, ini aja mereka akhirnya ya wafat di tengah-tengah perjuangan dia sebagai ya dokter spesialis karena virus corona yang sedang mengganas. Betapa manusia tidak merasa takut. Tetapi sekali lagi,
Yang kita takut itu bukan sesuatu yang bisa membinasakan atau membunuh tubuh ini, saudara. Tapi tidak bisa membunuh jiwa. Justru yang kita takutkan sekarang ini adalah Dia, Tuhan yang sanggup dan berkuasa bukan saja membunuh jiwa tapi membunuh tubuh di dalam api neraka yang kekal. Justru melalui wabah penyakit ini kita semua harus introspeksi bahwa kalau Tuhan sudah menyatakan murkanya, tidak ada seorang pun yang bisa membela. Walaupun negara adidaya, tapi Tuhan bisa berbuat tidak berdaya mengatasi wabah penyakit ini, saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Virus ini tidak kelihatan secara kasat mata. Tapi dia memiliki kekuatan untuk bisa membunuh manusia secara kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Kalau kita bicara sekedar tubuh jasmani, memang kita selalu diliputi oleh rasa khawatir, cemas. Kalau kita selalu mengkhawatirkan segala sesuatu yang bersifat jasmani, ini berarti kita belum hidup dalam kemuliaan Allah. Orang yang hidup dalam kemuliaan Allah, dia tidak merasa takut dan cemas dengan segala sesuatu yang bersifat jasmani atau bersifat tubuh yang fana ini, saudara. Tapi orang yang hidup dalam kemuliaan Allah, dia justru akan memperhatikan bagaimana hidup saya berkenan kepada Tuhan. Ini saatnya, saudara, Jemaat GPD Kali Putih yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, untuk kita lebih takut dan makin takut hanya kepada Tuhan. Nah, takutnya Adam dan Hawa ini berbeda takutnya Abraham, saudara. Ya, ini bertolak belakang. Kalau takutnya Adam dan Hawa, takut oleh karena apa? Dia melanggar dosa, melanggar firman Tuhan dan jatuh di dalam dosa. Tapi takutnya Abraham, dia takut kalau dia tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, orang yang hidup di dalam kemuliaan Allah. Abraham takut kalau dia tidak bisa menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan. Bahkan puncaknya ketika Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yang dikasihi, yakni Ishak. Abraham menuruti apa yang menjadi permintaan Allah. Ya, mari kita lihat ini ya. Walaupun ini ayat yang sudah kerap kali kita pelajari dan kita baca. Kejadian 22 ayat 10 dan 12. Kejadian 22 ayat 10 dan 12. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia." Coba ayat 11, jangan dilewati ya. Ayat 10 sampai 12 maksudnya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ya, di sini juga muncul kata-kata takut akan Allah. Berbeda takutnya Adam dan Hawa. Takutnya Abraham ini karena apa? Karena dia punya perasaan itu, dia tidak mau menyakitkan hati Allah.
Dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Betapa bahagia saya dan saudara kalau saya dan saudara memiliki hati seperti Abraham ini. Setiap apa yang Tuhan minta, Abraham cepat melakukan. Dia lakukan. Walaupun itu permintaan itu bagi Abraham itu permintaan yang sangat berat. Tapi itulah memang Tuhan mau menguji Abraham. Kalau seandainya Allah minta berapa ribu ekor domba atau lembu sekalipun, Abraham lebih mudah mempersembahkan sekian ribu ekor lembu atau domba yang dia miliki dibandingkan dengan anak yang tunggal yang dikasihi. Anak yang dinanti-nantikan sekian puluh tahun, anak yang Tuhan janjikan. Namun setelah beranjak dewasa, Tuhan minta itu. Sebetulnya kalau Tuhan meminta kepada saya dan saudara, Tuhan ingin melihat sampai di mana ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat kepada diri kita masing-masing, saudara, kadang-kadang kita ini ya banyak bersikap munafik. Dalam puji-pujian, dalam perkataan puji-pujian kita mengasihi Tuhan. Tetapi ketika Tuhan meminta sesuatu, ya kita masih berbantah-bantah. Ketika Tuhan meminta sesuatu yang mungkin kita sayangi, yang kita banggakan, yang kita kasihi, kita mungkin masih berbantah-bantah, kita masih mungkin berdalih ini, berdalih itu, dengan alasan ini dan itu. Tetapi coba kalau kita melihat seperti Abraham, padahal itu kaitannya dengan apa? Anak itu dibunuh. Dan dibunuh di tangan Abraham sendiri. Ketika dia mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya untuk menyembelih anak itu sebelum dibakar. Coba bayangkan saudara. Perasaan Abraham sebagai orang tua yang mengasihi anak. Tetapi yang firman Allah Alkitab catat, Abraham menaruh hormat kepada Allah melebihi segalanya. Jadi kalau saya dan saudara bisa menaruh hormat kepada Allah lebih dari segalanya, maka tidak ada alasan untuk kita khawatir, takut, cemas dengan apapun yang terjadi. Namun kalau kita belum bisa menaruh hormat kepada Tuhan di atas segalanya, maka kita bisa mudah sekali khawatir, takut, cemas dengan segala sesuatu yang kita lihat secara kasat mata. Kita mengkhawatirkan ya harta kita, kita mengkhawatirkan keluarga kita mengkhawatirkan tubuh jasmani kita, dan selalu hidup di dalam suasana kekhawatiran. Tetapi karena Abraham dia menaruh hormat kepada Allah di atas semuanya. Ini berbicara mati loh ini saudara. Bukan sekedar ya anaknya Isa itu diserahkan, suruh melayani Tuhan, sana pergi jauh. Bukan, ini bicara mati ini. Dan mati itu di tangan Abraham sendiri. Tetapi Tuhan berfirman, Abraham, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan. Sebab telah ku ketahui bahwa engkau
takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Berarti tidak ada yang dikasihi selain Tuhan, atau tidak ada yang lebih dikasihi selain mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa seperti Abraham ini, saudara, kita tidak akan pernah hidup dalam suasana ketakutan atau kekhawatiran terhadap apapun juga. Bagaimana? Amin? Saya sangat yakin, saudara. Tapi kenapa kita masih khawatir? Karena kita belum menempatkan Tuhan di atas semuanya. Apalagi kalau kita menempatkan harta di atas segalanya. Begitu kehilangan harta sedikit, mungkin ditipu orang, mungkin dicuri orang, wah hatinya tuh sudah gelisah, sepanjang malam tidak bisa tidur, hidupnya stres dan sebagainya. Kenapa? Di mana hartamu, disitulah hatimu. Tetapi kalau hati kita ini ada Allah, ada Tuhan yang kita hormati, yang kita kasihi, melebihi dari semua perkara, maka kita tidak ada alasan untuk kita khawatir dan takut dengan apapun juga. Ya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Iya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya. Rasul Petrus melalui suratannya menyampaikan pesan kepada kita semua melalui firman-Nya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat seperti Abraham taat. Ketaatan ini yang Tuhan minta supaya apa? Kita tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai. Karena tubuh jasmani kita ini masih kerap kali dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan mau supaya kita menjadi kudus dalam seluruh hidup kita. Dan tolak ukur kekudusan adalah pribadi Tuhan sendiri yang sudah memanggil saya dan saudara. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa memandang Allah. Artinya tanpa kita hidup dikuduskan seperti pribadi Tuhan yang kudus, kita tidak mungkin bisa memandang Allah. Karena apa? Takut. Seperti Adam dan Hawa, baru mendengar langkah Tuhan, dia sudah menjadi takut. Karena apa? Tidak hidup di dalam kekudusan. Itulah sebabnya saudara, dengan kita melihat keadaan dunia yang
semakin meresahkan ini, saudara. Inilah kesempatan bagi saya dan saudara, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, untuk kita makin hidup kudus, makin hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan memanggil. Seperti Tuhan memanggil Adam dan Hawa, di manakah engkau? Begitupun juga Tuhan masih berkemurahan kepada saya dan saudara untuk memanggil setiap kita untuk kita hidup menjadi kudus seperti pribadi Kristus yang adalah kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, kita memanggil Allah kita ini sebagai Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, kata-kata ketakutan ini bukan ketakutan seperti Adam dan Hawa, saudara. Artinya ketakutan di sini adalah mari kita menaruh hormat kepada Tuhan yang tidak memandang bulu. Seperti ya, virus corona ini betul-betul tidak memandang bulu. Hampir semua negara-negara di dunia ini, kurang lebih 200 negara ini sudah terpapar namanya COVID-19 atau virus corona. Begitupun Allah akan menghakimi orang menurut perbuatannya. Selagi kita masih menumpang di dunia yang fana ini, mari kita hidup makin takut kepada Tuhan. Kita harus menaruh hormat, utamakan Tuhan dalam segala perkara. Kalau kita bisa menempatkan Tuhan lebih dari semua perkara, tidak ada sesuatu apapun yang menjadikan kita khawatir, cemas, dan takut. Ya, kenapa kok Tuhan berbicara kepada murid-murid, jangan kamu takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Itu merupakan satu pesan Tuhan kepada murid-murid. Kenapa? Murid-murid setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, tidak ada murid-murid, ya ke-11 murid, ya tadinya 12 tetapi Yudas Iskariot gantung diri. Ke-11 murid tidak ada yang matinya itu mati secara enak wajar. Hanya satu pribadi, Rasul Yohanes. Dia mati secara wajar di Pulau Patmos. Tapi sebelumnya sejarah mencatat Yohanes pernah digoreng. Masuk dalam aniaya digoreng, saudara. Tapi Tuhan masih izinkan hidup. Akhirnya diasingkan di Pulau Patmos dan di sana dia menuliskan kitab Wahyu. Tuhan bukakan rahasia firman. Tetapi murid-murid yang lain, ke-10 murid yang lain, baik itu Petrus, Yakobus, ya, dan seterusnya, semua mati syahid semua. Berarti sebagai pengikut Kristus, kita tuh tidak boleh hanya memandang secara kasat mata tubuh jasmani kita, hanya secara lahiriah. Tetapi kita memandang kepada Kristus. Tuhan sendiri, saudara. Sudah 4 kali dalam Injil Matius mencatat 4 kali Tuhan menyatakan bahwa anak manusia harus pergi ke Yerusalem. Di sana dia akan diadili, dianiaya, disesah dan lain sebagainya. Yang puncaknya dibunuh. Kemudian hari yang ketiga dia akan bangkit. Tuhan Yesus sendiri, pribadi Yesus sendiri akan menghadapi yang namanya aniaya dan penderitaan. Sebagai manusia, dia sebagai anak Allah, tapi dia juga sebagai manusia biasa.
dia punya rasa gentar, dia punya rasa takut. Ya. Loh, Tuhan kok takut? Ya, sebagai manusianya, dalam wadah sebagai manusianya, dia juga punya rasa takut. Coba kita lihat ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Ayat 36 sampai 39. Injil Matius 26. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Terus? Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih." Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Ya, seperti mau mati rasanya. Terus? Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ya, kita lihat di sini saudara, di ayat 37. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya, ini jangan kita artikan, wah loh Tuhan aja bisa takut, bisa gentar. Ya, sebagai manusia, ya dia bisa gentar. Dia bisa lapar. Dia merasa cemas, hatiku sangat sedih. Bahkan apa? Seperti mau mati rasanya. Ini diperhadapkan antara hidup dan mati. Ya. Tetapi kalau kita melihat dimulai ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Apa itu cawan, saudara? Cawan ini berbicara tentang penderitaan yang harus dia tanggung. Bagaikan ya cawan yang penuh dengan penderitaan itu. Bagaikan dia harus meneguk penderitaan itu. Minum cawan penderitaan. Dalam doanya kepada Bapaknya di surga, jikalau sekiranya mungkin biarlah ini lalu. Sekiranya mungkin. Tetapi apa kata Tuhan? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di tengah-tengah rasa gentar, sedih, bahkan di ambang ya perasaan mati, seperti mau mati rasanya. Di sini Tuhan sebagai anak Allah, dia menyatakan kepatuhannya, ketaatannya. Dia menyerahkan, biar kehendak Bapa yang jadi. Bahkan doa ini diulangi sampai 3 kali dengan kalimat yang sama. Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu yang jadi. Apa kehendak Bapa yang jadi? Anak manusia harus mati di kayu salib. Ya. Kehendak Bapa yang jadi apa?
dia harus mati. Jadi kalau Tuhan katakan jangan kamu takut dengan mereka yang bisa membunuh tubuh. Kenapa? Tuhan membuktikan sendiri pribadinya bahwa dia juga akan dibunuh. Memang ketika Tuhan di atas kayu salib, Tuhan berkata, sudah selesai, dan Tuhan menyerahkan nyawanya. Tapi melalui peristiwa salib itulah, itu menjadi apa? Menjadi titik awal di mana Tuhan harus dibunuh, mati. Tetapi hanya sebatas mati secara tubuh jasmani. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, tidak terasa kan? Besok Jumat kita sudah merayakan Jumat Agung. Minggu depannya lagi kita akan merayakan Paskah Kebangkitan. Ya. Memang ini satu fenomena yang berbeda dari tahun-tahun biasanya. Biasanya kita sudah persiapan nyanyian, guru sekolah minggu sudah persiapan untuk ya membagi telur kah atau mungkin hadiah yang lain untuk anak-anak sekolah minggu. Tetapi Tuhan izinkan biar semua kehendak Bapa yang jadi. Kalau harus mengalami seperti ini saudara, ini belum apa-apa. Ini belum puncak daripada penderitaan saudara. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kalau Tuhan sendiri mengalami, dia harus mati di kayu salib. Kita pun sebagai murid-murid kita harus mengikuti jejaknya. Tapi justru melalui kematian itulah di situ ada kebangkitan. Dan kebangkitannya itu adalah berbicara tentang kemenangan. Seringkali umat Tuhan berbicara kemenangan. Tapi dia tidak mengikuti jalur kemenangan. Kemenangan yang Tuhan alami adalah melalui jalur kematian. Tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan dan tidak akan ada kemuliaan. Tanpa kemuliaan saya dan saudara tetap hidup dalam kekhawatiran, dalam merasa takut. Tetapi Tuhan sendiri sudah membuktikan bahwa dia taat. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan yang begitu menakutkan bagi pribadi Yesus. Tapi dia tetap menyerahkan biar semua kehendak-Mu yang jadi. Kalau berbicara kehendak-Mu yang jadi, berarti kita sudah tidak memiliki hak lagi untuk apa? Untuk membela diri. Apalagi membenarkan diri. Kalau kita sudah berkata kehendak-Mu yang ya Tuhan yang jadi, berarti kita tidak boleh lagi intervensi dengan diri kita sendiri. Sudah terserah apa yang Tuhan mau. Memang Bapa yang Bapa kehendaki, dia harus mati, tapi dia bangkit. Yang kita takuti justru dia, yang bukan saja bisa membunuh jiwa tapi juga membunuh tubuh di dalam neraka. Tetapi kalau kita memiliki rasa takut dan gentar, memiliki rasa penghormatan kepada Tuhan di atas segala-galanya, justru disitulah kita tidak akan pernah takut dan khawatir lagi. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kita akan angkat pujian, aku mengasihi Engkau Yesus.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan, mari kita bangkit berdiri. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berterima kasih Bapa di surga, melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami sampaikan, bahkan kami terima pada saat ini. Tuhan berpesan kepada para murid pada waktu itu, dan saat ini Tuhan berpesan kepada kami sidang jemaat-Mu yang Tuhan kasihi, supaya kami tidak takut dengan mereka yang bisa membunuh tubuh jasmani, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi terutama yang kami takuti adalah pribadi Tuhan, Allah sendiri, yang bukan saja bisa berkuasa membunuh jiwa, tetapi juga membunuh tubuh di dalam api neraka yang kekal. Tuhan, terima kasih. Biar kami tetap takut kepadamu Tuhan. Bukan wabah penyakit yang kami harus takuti secara berlebihan, tetapi kami harus takut atau kami menaruh hormat kepadamu ya Tuhan. Dan menuruti apapun yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan firmankan, yang Tuhan mintakan atas kami. Seperti Abraham. Abraham menuruti apa saja yang Allah minta.
Karena Abraham menaruh penghormatan kepada Tuhan melebihi dari semuanya. Jikalau kami menaruh hormat kepada Tuhan lebih dari semua perkara, maka kami tidak akan pernah khawatir dengan apapun juga. Tetapi jikalau kami masih menempatkan dunia, diri kami, pribadi kami, apalagi harta kekayaan kami melebihi Tuhan, maka hidup ini hanya akan dikuasai oleh kekhawatiran dan rasa takut. Terima kasih Tuhan, kami akan meneladan pribadi Kristus yang membuktikan pribadinya, walaupun secara manusia jasmani, Yesus merasa gentar, merasa sedih seperti mau mati rasanya. Tetapi Tuhan membuktikan adalah pribadi yang taat dan patuh untuk mengikuti kehendak Bapa yang jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau kami memiliki rasa takut kepada Tuhan, maka kami tidak akan dibawa oleh kekhawatiran, ketakutan di dalam dunia ini. Apapun yang sedang menimpa, melanda dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami, bahkan Engkau bukakan kepada kami. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.